kiper timnas Assalamualaikum Indonesia Martin Paes warahmatullahi memberikan respons berkelas wabarakatuh. terkait Emil Audero Mulyadi yang dirumorkan bakal Martin Paes dinaturalisasi. dapat saingan Apabila baru pemain Serie A Copa dari tersebut bakal naturalisasi yang dinaturalisasi, akan segera tentu saja terwujud. Emil Audero Mulyadi akan jadi saingan baru Martin Paes. Situasi ini bisa membuat Martin Paes tak terlalu nyaman karena bakal mendapat saingan baru untuk mendapatkan tempat di skuad utama Semuanya demi nantinya. timnas Indonesia. Walaupun Kalau sebenarnya tidak ini pelapis masih yang hanya baik, menjadi rumor, ya karena bagaimana Emil nanti Audero pada saat Mulyadi berlaga di memang Piala sudah Dunia? lama dikaitkan dengan timnas Indonesia. Penjaga gawang keturunan Indonesia Italia tersebut langsung dikaitkan dengan skuad Garuda setelah bersalaman dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Hal ini karena setiap pemain keturunan telah bersalaman dengan Erick Thohir biasanya langsung diproses naturalisasi. Namun untuk Emil Audero Mulyadi ini memang sudah bersalaman, hanya saja PSSI belum juga memberi kejelasan terkait status sang pemain apakah dinaturalisasi. Menanggapi soal rumor Emil Audero Mulyadi yang bakal dinaturalisasi ini, Martin Paes justru dengan santai menyambut Emil Audero Mulyadi apabila ingin membela timnas Indonesia. Menurutnya apabila ada Emil ia tak terlalu memikirkan soal persaingan karena siapapun yang bermain semua tetap untuk timnas Indonesia. Tentu saja siapapun yang mau datang dan bermain untuk Indonesia akan saya sambut, ujar Martin Paes. Saya rasa jika kita bermain untuk Indonesia tidak ada ego yang terlibat di dalamnya, ucapnya. Ini semua soal bagaimana mencapai tujuan yang lebih besar buat negara kita. Pemain FC Karena Dallas PSSI tersebut saat ini mengatakan pun bahwa masih was-was siapapun yang apabila bakal bermain membela Martin timnas Paes Indonesia cedera. harus saling mendukung. Pelapisnya pun Pemain harus berusia lebih 26 selevel tahun dia tersebut gitu kan. menekankan bahwa sebagai pemain ia akan selalu berusaha memberikan yang terbaik. Untuk itu ia siap bersikap profesional dan memperlakukan semua pemain dengan setara siapapun yang datang nantinya. Jadi siapapun yang bisa melakukan tugas dengan lebih baik harus didukung, kata Martin Paes. Dan saya selalu memperlakukan pemain secara setara, entah itu kompetitor atau roommate dan rekan setim. Saya tidak punya masalah baik di dalam maupun di luar lapangan dengan mereka, tegasnya. Saya mendukung mereka sebagai rekan setim dan siapapun yang dipilih untuk start, saya rasa tidak boleh ada ego yang terlibat saat bermain untuk tim nasional. Menurutnya ini tak ada masalah karena sebagai pemain yang terpenting adalah aksi di lapangan. Saya tidak masalah Anda bisa datang ke timnas, jelas Paes. Saya akan membuktikan diri di lapangan. Jadi jika Anda mau datang, ya saya selalu terbuka, tuturnya. Semuanya demi timnas Indonesia. Yang dikhawatirkan apabila Martin Paes cedera, pelapisnya pun harus setara dengan dia gitu kan. Jangan sangat jomblang nanti gitu kan. SHIN Taeyong siap memanggil Jairo Riedewald dan Tristan Go Oijer ke timnas Indonesia setelah keduanya pulih dari cedera. Sudah bukan rahasia umum kalau Shin Taeyong tertarik kepada dua pemain berdarah Belanda Indonesia tersebut. Dalam wawancara dengan Yusa Nugraha medio Agustus 2024, Tristan Go Oijer mengaku sudah dihubungi PSSI. Sementara Jairo Riedewald disebut Voetbal Internasional sudah positif untuk gabung timnas Indonesia. Lantas, kenapa proses naturalisasi keduanya belum dimulai PSSI? Disinyalir proses naturalisasi tertunda karena keduanya mengalami cedera. Sejak Agustus 2024 atau di awal musim ini, Tristan Go Oijer yang dipinjamkan Ajax Amsterdam ke PEC Zwolle mengalami cedera lutut. Biasanya pemain yang mengalami cedera lutut membutuhkan waktu 9 hingga 12 bulan untuk pulih. Namun, kabar baik menimpa timnas Indonesia. Di akun Instagramnya, PEC Zwolle membagikan momen Tristan Go Oijer sudah kembali berlatih bersama sang tim. Pemain yang dapat mentas sebagai fullback kanan, kiri dan back tengah ini fokus berlatih penguatan, tepatnya di bagian lutut. Begitu juga dengan Jairo Riedewald yang sudah kembali berlatih bersama sang klub Royal Antwerp FC. Jika Jairo Riedewald dan Tristan Go Oijer sudah kembali kondisi fisik yang oke, bukan tak mungkin PSSI memulai proses naturalisasi keduanya. Apakah proses naturalisasi Tristan Go Oijer dan Jairo Riedewald akan dibarengi dengan winger FC Utrecht oleh Romani? Andai benar, peran tiga nama di atas bakal sangat krusial saat timnas Indonesia tandang ke markas Australia di matchday ke-7 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Kamis, 20 Maret 2025. Tristan Go Oijer bisa membentuk trio tangguh di lini belakang bersama Mads Hilgers dan Jay Itzes.
Alternatif lainnya adalah pemain 20 tahun ini dimainkan sebagai wingback kanan dalam pola 3-4-3. Kalau Jairo sih kata Pak Ketum masih berat gitu ya, mungkin masih perlu lama ya komunikasinya. Untuk Ole Romeni, pemain 24 tahun ini akan menggantikan peran Ragnar Orotpangon yang menjalani akumulasi kartu. Ole Romeni bisa bermain sebagai winger kanan atau penyerang tengah dalam pola racikan Shin Tae-yong. Manajer Timnas Arab Saudi Hussein Al-Sadiq mundur dari jabatannya menyusul kekalahan dari Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal tersebut diumumkan akun X resmi Timnas Arab Saudi @saudin Selasa 26 November 2024. Manajer tim nasional Hussein Al-Sadiq meminta maaf kepada Dewan Direksi Federasi Sepak Bola Saudi karena tidak bisa melanjutkan posisinya di tim nasional selama periode mendatang, tulis akun tersebut. Federasi Sepak Bola Arab Saudi SAFF menyampaikan terima kasih kepada Hussein Al-Sadiq yang telah bekerja keras selama bertugas. Menyampaikan terima kasih kepada Dewan Direksi Federasi Sepak Bola Saudi untuk periode yang lalu di mana ia bekerja, ujar pengumuman itu melanjutkan. Mantan pemain Timnas Arab Saudi Osama Hausawi disebut-sebut menjadi kandidat pengganti Hussein Al-Sadiq. Hausawi adalah mantan pemain Timnas Saudi yang memiliki 138 caps bersama The Green Falcons. Al-Sadiq memutuskan mundur sepekan setelah Arab Saudi kalah 0-2 dari Timnas Indonesia pada matchday ke-6 Grup C kualifikasi Piala Dunia Zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Selasa 19/11/2024. Dua gol kemenangan Timnas Indonesia diborong Marcelino Ferdinand. Masing-masing gol tercipta di babak pertama dan kedua. Hasil itu membuat Timnas Arab Saudi untuk kali pertama kalah dari Indonesia. Kekalahan tersebut membuat Saudi melorot ke peringkat klasemen Grup C dengan raihan 6 poin. Sementara Indonesia berhak naik ke peringkat ketiga dengan keunggulan produktivitas gol dari Arab Saudi. Meski demikian, Indonesia dan Arab Saudi hanya berjarak 1 angka dari Australia yang berada di posisi kedua. Adapun puncak klasemen dikuasai Jepang yang sudah mengemas 16 poin dari 6 penampilan. Tak hanya itu, terdekat ini Timnas akan menghadapi laga tahunan yakni Piala AFF. Timnas Indonesia disebut sebagai rival utama Vietnam di ajang Piala AFF 2024. Sebuah media Vietnam pun secara khusus menyoroti penggawa skuad Garuda. Saat ini Timnas Indonesia sudah mengumumkan skuad sementara untuk ikut serta dalam gelaran Piala AFF 2024 yang bergulir pada 8 Desember 2024 sampai dengan 5 Januari 2025. Piala AFF 2024 kian mendekat dan baru-baru ini Timnas Indonesia, rival nomor 1 Timnas Vietnam, sudah mengumumkan daftar pemain yang diproyeksikan untuk turnamen itu. Pemain naturalisasinya ya, yang bermain di liganya mereka. Bahkan merubah namanya menggunakan nama Vietnam ya. Sangat bagus sekali menurut saya. Tapi jangan lupa Indonesia menurunkan umur 22 pada saat AFF 2024. Walaupun beberapa orang timnas senior bergabung di dalamnya. Ini adalah keuntungan besar bagi pelatih Kim Sang-sik dan tim. Di Piala AFF 2024, Timnas Indonesia memang tergabung bersama Vietnam di grup B, ada pula Filipina, Myanmar, dan Laos. Tanpa skuad terkuatnya, skuad Garuda bisa kesulitan meladeni Vietnam, tapi tetap diprediksi lolos dari grup. Walaupun tidak fokus